Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Sangka Pinang edisi Senin 5 Oktober. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita masuk dalam renungan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami, dan kalau kami diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, kami percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami punya petunjuk di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu juga untuk menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, renungan saya hari ini saya beri judul Orang yang paling merdeka adalah hamba bagi semua. Kata menggampangkan ada karena adanya berbagai macam penjelasan yang terlalu gampang untuk menanggung kerumitan hidup yang nyata. Mereka disebut gampangan, dan kita tidak mengagumi para penasehat atau pengkhotbah atau pengajar yang demikian. Mereka seolah tidak hidup di dunia nyata, di mana masalah-masalah yang real bisa menjadi sangat kacau. Dalam semua pembacaan saya tentang Paulus selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mendapati dia sebagai orang yang gampangan. Sebuah contoh yang bagus adalah cara dia menyinggung soal ketaatan kita kepada orang-orang yang punya wewenang di dalam dunia ini. Dan misalnya cara dia menyinggung soal kemerdekaan orang Kristen. Merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi orang Kristen bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Atau dengan kata lain, oleh karena orang Kristen telah dipersatukan dengan Kristus, ada sebuah kenyataan yang betul-betul terjadi bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Dia, sehingga kita terjamin untuk masuk ke dalam surga bersama dengan Kristus. Karena itu, kalau kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yang duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Rasul Paulus selalu menarik dampak yang sangat radikal dari ayat-ayat ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sebuah penjelasan gampangan dari kenyataan ini adalah kalau berkata, orang Kristen kalau begitu tidak punya tanggung jawab untuk taat kepada dunia ini atau kepada institusi-institusi yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, bukan seperti itu yang Paulus pahami. Sebaliknya, justru sangat jelas dalam teologinya Paulus, sewaktu kita bebas di dalam dunia ini dari kuasa dosa dan kita tidak tunduk kepada kuasa apapun selain kepada Allah, tetapi kita justru Allah utus kembali ke dalam dunia ini supaya kita menaati institusi-institusi yang ada di dalamnya karena Allah. Ya, ini perkataan dari Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Jadi Petrus dengan Paulus itu punya pemahaman yang sama. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus taat karena di dalam takut akan Kristus, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 21. Jadi saudara, meskipun kewargaan kita ada di dalam surga, tetapi kita harus selalu ingat peran seorang warga yang bertanggung jawab di negara kita sendiri. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Jadi kita mesti melihat bahwa ada tangan Allah yang ada di surga di balik setiap pemerintahan yang ada di dunia. Oleh sebab itu kita perlu menaati mereka demi nama Allah.
Nah, di dalam masa pandemi ini, saya menyaksikan bagaimana seorang profesor pakar hukum berkomentar bahwa jati diri bangsa kita, sikap asli bangsa kita, itu sangat kelihatan dari masa pandemi ini, di mana pemerintah sudah membuat aturan, ya, kalau harus bepergian harus memakai masker, dengan kalau ketahuan tidak menaati akan didenda. Tapi banyak warga Indonesia yang punya sifat asli tidak malu kalau kedapatan melanggar atau harus membayar denda. Bagi mereka tidak apa-apa, yang penting saya bisa membayar atau saya bisa membayar hukuman itu. Tetapi masalah kesadaran diri itu begitu jauh. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita jangan sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah, jangan kita punya sikap seperti itu. Nah, mirip dengan itu dalam hal sosioekonomi, kita juga harus taat kepada wewenang manusia dalam ketaatan, sehingga kita mengubah sikap ketaatan kita, bukan hanya sekedar taat, tetapi malah melayani karena kita melayani Kristus, ya. Misalnya di dalam Efesus 6 ayat 5 hingga 7, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Itulah sebabnya mengapa setelah pelayanan, khususnya dari tim kebaktian umum ketiga, selalu mengucapkan perkataan ini. Kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi saudara-saudara, bukankah luar biasa bagaimana ketaatan itu diperlihatkan, ya? Karena kita menaati Kristus, maka kita menaati wewenang-wewenang yang memang ada di dalam dunia ini. Dan saya harus akui, memang ini tidak selalu mudah, ya. Ini akan rumit, dan tidak mungkin bahwa suatu hari akan terjadi gesekan antara kita menaati Kristus dan kita juga dipanggil Kristus untuk menaati pemerintah atau institusi atau wewenang di dunia ini. Tetapi bisa jadi suatu waktu tertentu mereka melakukan kejahatan, sehingga menaati mereka bukanlah ide yang bagus, ya, karena bertentangan dengan perintah Tuhan yang lain. Nah, ini sama seperti di rumah, ya. Paulus berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ya, sebuah perkataan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Itu di dalam Efesus 5 ayat 22. Dan contoh lagi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Yang pasti, karena Kristus telah datang dan telah mati dan telah bangkit dan sudah terangkat kembali ke surga untuk memerintah sebagai raja, maka ketaatan kita yang tertinggi kepada Kristus membuat ketaatan kita kepada yang lain itu sifatnya tidak mutlak atau menjadi relatif. Kita melayani di dalam ketaatan kita kepada pihak-pihak yang lain itu karena perintah Kristus Raja kita, bukan semata-mata karena pihak lain itu punya wewenang atas diri kita, tetapi karena wewenang Kristus atas mereka dan wewenang Kristus atas hidup kita yang memanggil kita untuk menaati mereka. Jadi, kalau seandainya antara ketaatan kepada Kristus itu bertentangan dengan ketaatan kepada pihak lain itu, maka ketaatan kepada Kristuslah yang harus kita dahulukan, ya. Nah, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. "Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau punya kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Jadi saudara-saudara,
Karena Kristus memiliki kita, maka semua klaim atas diri kita, baik itu pemerintah atau mungkin keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, semuanya itu menjadi sekunder, ya. Kita tetap bersama mereka karena perintah Kristus dan demi nama Kristus, bukan karena ada hak intrinsik yang mereka miliki atas diri kita. Inilah yang disebut dengan kemerdekaan Kristen. Tetapi kemerdekaan Kristen ini terjadi persis karena kita adalah umatnya Kristus. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Jadi ini adalah kemerdekaan karena hukum Allah yang membuat kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya. Kemerdekaan yang justru membuat kita tunduk kepada Allah. Kita orang bebas yang justru membuat kita menjadi hamba bagi Allah dan bagi semua orang. Nah, Kristus sudah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita merdeka dari hukum Taurat Allah, bebas dari institusi-institusi dari Allah, misalnya negara atau dalam rumah tangga. Kristus memiliki kita adalah miliknya, dia adalah komandan dan pelindung kita yang tertinggi. Tetapi jika ia menyuruh kita tunduk kepada hukum apapun, atau kepada institusi apapun, atau kepada orang-orang tertentu, maka kita melakukannya. Bukan karena institusi itu absolut, tetapi karena kita tunduk kepada Kristus. Bukan supaya kita tetap di dalam perjanjian kita dengan Allah, supaya kita tetap benar di hadapan Allah, bukan. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus, tapi kita melakukannya karena kita percaya Kristus tahu jalan yang lebih baik, cara hidup yang lebih baik yang harus kita taati. Nah, itulah sebabnya mengapa Paulus berkata, "Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." 1 Korintus 9 ayat 19. Jadi saudara, ini memberikan Anda sedikit cicipan apa yang saya maksud bahwa Paulus bukanlah orang gampangan. Orang Kristen bebas di dalam Kristus, mereka merdeka dalam kemuliaan, tetapi justru kita dipanggil Tuhan untuk menghambakan diri. Bagi orang dunia mungkin kita seperti hamba-hamba rendahan, tetapi kita sebetulnya adalah orang yang paling merdeka. Kita terus-menerus menundukkan diri, bahkan mengorbankan kenyamanan kita demi orang lain. Ya, perasaan ini sering saya rasakan ketika menunggu lampu merah, ya, melihat orang lewat gitu saja. Kita seperti orang sederhana, yang bodoh, yang taat, ya. Tetapi sebetulnya kita lakukan itu demi Allah, dan di mata Allah, kehidupan yang penuh kasih justru merupakan hidup yang paling merdeka. Ini adalah sebuah panggilan hidup yang tidak gampangan, tetapi ini indah, dan ini berasal dari ketatan Kristus sendiri sebagai sumber inspirasi kita. Dan marilah kita menaati Allah. Kita orang merdeka, tetapi kita menghambakan diri bagi semua orang karena Allah. Sekian renungan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.